welcome back to my channel. Jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga. Annyeonghaseyo, halo teman-teman, kalian pasti tahu dong negara Korea Selatan. Selain pesona, sejarahnya Korea Selatan pasti diidentikan dengan K-pop-nya dan juga drama-drama Koreanya, terutama opa-opanya yang ganteng. Nah, di video kali ini kita akan simak apa saja preparation untuk backpacker ke Korea Selatan dan juga beberapa destinasi wisata yang menarik di Korea Selatan. Yuk simak videonya. Hal yang pertama kali kalian siapkan adalah tiket pesawat. Nah, sebagai seorang backpacker, tentunya kalian ingin mendapatkan harga tiket pesawat yang murah. Oleh karena itu, kalian harus beli jauh-jauh hari sebelum keberangkatan kalian. Nah, di sini saya juga membelinya 1 tahun sebelum keberangkatan. Yang kedua adalah travel buddies. Kenapa saya perlu menyiapkan travel buddies? Karena saya adalah tipe backpacker yang lebih menyukai ada teman-teman, nggak cuma sendiri. Oleh karena itu, ya saya juga usaha mencari teman yang mau ikut untuk backpacker bersama saya. Selain karena pengen ada teman, itu juga dapat menghemat pengeluaran kalian ketika backpacker di sana, terutama untuk masalah penginapan dan juga yang berkaitan dengan makanan, karena biasanya di Korea itu makanan lebih murah jika kalian belinya yang porsi besar dan dibagi rata sama teman-teman gitu. Yang ketiga adalah penginapan. Nah, setelah kalian tahu nih siapa aja travel buddies kalian, kalian tahu jumlahnya berapa orang, nah di situ kalian bisa menentukan penginapan apa yang akan kalian gunakan atau kalian tinggali di Korea. Nah, di situ saya memilih guest house yang berbentuk dorm gitu. Jadi saya milih yang satu kamar isinya 4 orang, bentuknya dorm, dan itu lebih murah, dimana selama 8 hari di Korea, saya menghabiskan biaya hanya sekitar 2 jutaan aja untuk 8 hari tersebut. Selain itu, tips dari saya untuk memilih penginapan yang murah ada di daerah Hongdae. Nah, selain murah, di sana aksesnya juga sangat mudah. Ketika dari bandara naik RX itu tanpa perlu transit station. Jadi kalian cuman naik RX sekali, kemudian kalian langsung turun di Hongik University. Nah, itu sangat mudah aksesnya. Tinggal kalian cari yang terdekat dengan stasiun tersebut. Adalah visa. Nah, bagian ini tuh bagian yang paling menegangkan, karena biasanya banyak backpacker-backpacker itu yang parno banget, visanya itu akan di-approve atau bahkan ditolak. Nah, di sini juga tergantung kalian mau proses visa sendiri, mandiri, atau lewat travel. Nah, kalau misalnya pengalaman saya itu menggunakan travel. Kenapa alasannya saya menggunakan travel? Karena yang pertama itu saya mengurusnya itu ribet ya kalau harus bolak-balik, karena kantor saya dengan kedubesnya itu juga jauh. Kemudian yang kedua adalah saya deg-degan gitu, karena namanya ke negara yang bervisa itu kan kita pasti ada rasa parno ya, apakah kita akan diterima atau enggak. Makanya saya lebih mempercayakan itu kepada travel agent. Nah, syarat pembuatan single visa Korea sendiri ini versi saya ya, itu apa aja yang harus dilampirkan. Yang pertama adalah paspor asli minimal masa berlaku itu 6 bulan saat keberangkatan. Nah, juga yang kedua adalah foto 4x6 2 lembar berwarna dan backgroundnya putih. 3 itu surat sponsor jika kalian pakai sponsor, tapi kalau kalian nggak pakai sponsor atau biaya sendiri tuh nggak pakai ini. Yang keempat, kartu keluarga fotokopinya dan juga KTP. Selanjutnya referensi bank, itu dari bank mana aja yang kalian gunakan. Kemudian juga bukti keuangan pribadi berupa rekening koran 3 bulan ya. Nah, itu biasanya ada minimal saldonya, itu tergantung berapa hari kalian di sana. Nah, di sini sih saya kasih patokan itu sekitar 15 juta sampai 30 juta lah ya, itu untuk minimal saldonya. Kemudian surat izin dari orang tua. Nah, karena belum menikah, jadi yang perlu dilampirkan itu adalah surat izin dari orang tua. Tapi kalau misalnya kalian udah nikah, itu yang dipakai adalah surat izin dari suami atau istri. Kemudian fotokopi tiket pesawat sama booking guest house dan itinerary. Ini sebenarnya lebih untuk meyakinkan aja sih kalau misalnya saya akan pulang gitu setelah liburan dari Korea, jadi nggak menetap di sana sebagai pekerja.
buruh gitu kan ya, atau migran yang gelap gitu. Nah kemudian, yang utama juga adalah kalian perlu mengisi formulir visa yang bisa di-download di website Kedubes Korea. Nah, kalau misalnya kalian sudah bekerja, perlu juga melampirkan surat keterangan kerja. Nah, tapi kalau misalnya kalian masih mahasiswa, kalian hanya perlu melampirkan surat keterangan mahasiswa dari kampus kalian masing-masing. Nah, tadi kalau misalnya kalian sudah kerja, itu juga kalian perlu melampirkan SIUP perusahaan, atau juga kalian bisa melampirkan surat keterangan domisili perusahaan. Nah, kalian selanjutnya juga bisa menambahkan company profile perusahaan kalian, slip gaji kalian, dan PPh perusahaan atau PPh dari perusahaan ya. Kalau misalnya kalian sudah kena pemotongan pajak, ini kalian juga lampirkan PPh perusahaan kalian. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya nih, kalian juga bisa pakai surat pernyataan. Nah, di situ di surat pernyataannya kalian perlu jelasin kenapa kalian belum punya PPh gitu. Nah, yang terakhir adalah surat pernyataan permohonan visa. Yang kelima yang kalian harus persiapkan adalah itinerary. Nah, di sini merupakan rencana perjalanan kalian selama di Korea. Misalnya hari pertama kalian kemana, hari kedua kalian kemana, hari ketiga kemana, dan seterusnya. Yang keenam itu budgeting dan cash, uang cash ya. Jadi, kenapa sih budget itu sangat penting ketika kalian berpergian ke luar negeri? Karena di sini untuk mengontrol pengeluaran kalian selama di sana, jadi nggak terlalu over banget, over budget atau misalnya kalian kekurangan uang tiba-tiba di sana, itu menghindari hal itu ya. Jadi poinnya apa aja? Yang pertama pasti tiket pesawat. Nah itu udah kalian udah langsung budgetin, oh ya tiket pesawat sekitar segini. Nah ketika kalian dapat tiket pesawat, nah itu sesuai gak dengan budget kalian gitu, dan usahakan beli tiket pesawat itu juga sesuai dengan budget kalian. Nah, yang kedua penginapan, sama penginapan juga harus disesuaikan dengan budget kalian. Yang ketiga adalah visa. Nah, ini kan bentuk persiapan ya, untuk budgeting persiapan. Nah, selanjutnya ketika perjalanan nih kalian juga harus budgetin. Nah, di sini juga saya mempersiapkan uang cash. Di sini saya mempersiapkannya 4,5 juta. Tapi itu udah ditukar sama won. Jadi 2 jutanya tuh ditukar sama won dan 2,5 jutanya itu ditukar sama US dollar. Kenapa? Karena ketika semuanya nggak habis gitu kan, atau ada bersisa, jadi nanti di Jakarta lebih mudah gitu nuker dari dolar ke rupiah. Sama ketika kondisinya di Korea itu lebih mudah mencari money changer itu dari dolar ke won, tapi kalau misalnya dari rupiah ke won itu susah banget dan hampir nggak ada. Jadi kalian juga harus mempersiapkan itu, dan kemudian kalian juga harus memperkirakan budget berkaitan dengan penggunaan transportasi di sana, yaitu subway dan tiket bus. Saya itu mengisi subway itu sekitar 4.000 won pertama kali. Ketika nyampe di bandara itu saya ngisi 4.000 won, dan di hari ketujuh itu nambah beli 10.000 won. Jadi totalnya itu 50.000 won untuk transportasi subway dan juga bus. Dan selain itu juga kalian harus budgeting di makan dan jajan kalian. Nah ini yang paling sangat-sangat harus di-press banget dan harus dijaga banget budgetnya. Karena di sana itu bisa dibilang makan mahal ya dibandingkan make up, bener banget. Karena di sana tuh makan sehari tuh bisa sekitar 2.000 sampai 3.000, 20.000 sampai 30.000 won. Nah, yang which is itu sekitar 300.000 sampai 400 ribuan lah. Itu udah yang murah ya, dan kalian sebenarnya bisa lebih murah lagi kalau misalnya kalian bawa makanan ringan dari Indonesia gitu. Dan selebihnya itu lebih ke harga tiket masuk wisata. Dan yang biasanya tuh yang bayar itu kayak di Nami Island, Petit France, Garden Morning Clam, terus Montsorak, nah itu yang bayar. Nah, kalau untuk wisata-wisata lain tuh biasanya gratis sih, kayak misalnya eh, tempat-tempat yang terbuka itu biasanya gratis, dan sekalipun bayar itu nggak terlalu mahal. Nah, selanjutnya kalian perlu mendownload aplikasi-aplikasi yang penting dan berguna selama perjalanan kalian.
Nah, di sini saya rekomendasikan sekali kalian mendownload aplikasi Subway. Di sana saya lebih sering menggunakan Subway untuk ke tempat-tempat wisata ya kan. Nah, dengan menggunakan aplikasi Subway ini saya juga bisa tahu dari stasiun saya berangkat sampai tujuan saya itu menggunakan jalur mana gitu. Dan selain itu juga di aplikasi Subway kita juga tahu tarif dari tempat tujuan kita sampai dari tempat kita berangkat sampai ke tempat tujuan itu berapa biayanya. Dan yang paling penting aplikasi ini tuh nggak menggunakan wifi karena kan di sana saya nggak pakai wifi portable atau SIM card asli Korea. Jadi dengan adanya aplikasi Subway ini tanpa jaringan internet itu sudah bisa berguna. Nih barusan ngeluh banget, belanja lagi dong. Nih, barusan banget.
Orang pintar minum lagi. Bagus deh. Ini panas tapi dingin banget BTW. Wow, dingin banget. Kita keluar kota. Dia kedingin. Sebat dulu Fit, sebat.